aku udah rilis Kau di Mana. Hari ini lebih ke pengen kasih tahu aja sih Kau di Mana itu sebenarnya tentang apa sih Kau di Mana itu, dan lahirnya lagu Kau di Mana itu seperti apa. Jadi ini pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kok judul lagunya di Kau di Mana itu pertama, kedua kenapa isi liriknya itu seperti itu. Jadi Kau di Mana ini sebenarnya true story. Waduh, keren gak tuh? True story dari cerita kisahnya aku sendiri sebenarnya. Jadi ini menceritakan tentang seseorang yang ditinggalkan oleh pasangannya ketika lagi di keadaan sulit gitu. Tapi bukan berarti ketika ditinggalkan oleh pasangannya mereka harus bersedih, bukan. Tapi mereka harus tetap semangat, tetap bangkit, dan ya tetap berbahagialah dan tetap bisa berkarya. Begitu sih Kak. Ini kan kamu juga sudah sukses di menjadi content creator, kok tiba-tiba akhirnya memutuskan untuk bernyanyi itu awalnya seperti apa? Jadi sebenarnya dari dulu itu kepengen jadi musisi Kak aslinya. Sebelum jadi content creator itu dari dulu pengen jadi musisi. Cuman kalau misalnya dulu mikirnya gini, oh karena musik ini kayaknya belum ada jalannya, kayaknya ngonten dulu aja deh. Nah sekarang konten udah oke, coba nih di musik. Akhirnya untungnya ada jalannya, dan ini rilis Kau di Mana lumayan oke sih Kak, dan aku udah, menurut aku happy banget lah gitu. Kau di Mana udah rilis, ini aku juga akan merilis single dan maybe album selanjutnya sih. Udah ada planning. Untuk content creator sendiri gimana? Masih fokus ke sana juga gak sih? Oh, masih dong. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari aku sih, aku masih akan tetap bikin konten yang edukatif dan juga komedi yang pasti. Tapi masih akan melanjutkan di dunia musik. Jadi dunia musik ini bukan berarti aku tidak akan fokus di dunia konten lagi, tapi dunia musik ini aku akan melanjutkan dengan konten juga gitu. Siapa penyanyi yang bikin kamu akhirnya terkenal jadi penyanyi? Ini susah banget lagi. Aduh, banyak banget aku banyak banget suka penyanyi luar seperti Taylor Swift suka, Billie Eilish suka banget, Joji suka banget, Rich Brian apalagi. Kalau misalnya penyanyi lokal kayaknya Kunto Aji suka tuh, Kunto Aji. Waduh, anak senja nih ya. Efek Rumah Kaca juga suka. Terus sih ada banyak sebenarnya. Ini kan lagunya lagu recycle. Apa? Ini lagu recycle. Recycle maksudnya gimana? Recycle. Oh enggak, ini lagu bener-bener baru justru. Kalau boleh tahu itu inspirasi kenapa bikin lagu ini dan akhirnya mau kayak ini ditanya buat jadi debutnya ya. Nah, kenapa? Nah itu tuh kembali lagi ke kenapa kok aku bikin musik ini, karena pada saat itu seperti saya bilang tadi, ini tuh adalah true story dari kisah aku sendiri. Aku menceritakan dimana ini sebenarnya curhatan aku sendiri nih, tapi ini juga membuat orang motivasi. Jadi sebenarnya ini tuh lagunya galau. Kalau misalnya diperhatikan dengan liriknya itu, sebenarnya ini tuh galau. Saat masalah datang menghampiri, ku terjebak dalam lingkaran ini. Kau begitu tega meninggalkan aku. Kan ditinggalkan kan, galau gitu. Tapi meskipun kita ditinggalkan bukan berarti kita harus bersedih, nangis, terus putus asa. Bukan berarti itu. Kita tetap harus semangat dan bisa bangkit. Itu sih pesan yang aku mau kasih ke orang-orang. Karena saya tahu banyak orang di sana yang ketika ditinggal dengan pasangannya, ketika lagi susah gitu, mereka ujung-ujungnya galau, akhirnya sakit gitu. Akhirnya mereka tidak termotivasi, akhirnya jadi jatuhnya depresi kan. Nah aku mau mereka mendengarkan lagu ini untuk menjadi motivasi aja, biar mereka itu tetap bisa berkarya dan semangat gitu sih. Songwriternya kamu apa gimana? Songwriternya aku sendiri. Berapa lama proses itu? Bikin lagu? Karena mendalami jadi nggak terlalu lama kan. Jadi sebenarnya untuk penulisan lagunya sendiri, I think around beberapa jam doang sih Kak, untuk menulis lagunya sendiri, untuk liriknya itu. Karena di saat itu emang lagi apa ya, proses musiknya maybe lagi mendalami banget, jadi mikir oh ya udah deh nulis aja.
langsung dapat gitu. Inspirasinya pengalaman pribadi atau gimana? Pengalaman pribadi, true story. Nah, Joy, menariknya nih, ceritanya soal ditinggalkan kekasih. Ceritanya kan di situ. Iya. Dan pengalaman pribadi, apa benar seorang Joy pernah ditinggalkan? Nah, pertanyaan menariknya kan? Ini pertanyaan yang sangat menjebak ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya mau jujur, ya pernah ditinggalkan ketika susah. Waduh, ya apa ya, namanya juga hidup, kita mau gimana tetap harus lanjutin ya. Ya udah seperti itu sih Kak.